Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Nasihat Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu anhu, halaman 98. Nomor 1. Tuba liman tarakad dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ay yadkhulahu wa arda rabbahu qabla ay yalqahu. Ujar Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, amatlah beruntung, sangat untung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkannya. Maksud meninggalkan dunia di sini, kita kada dikuasai oleh dunia, tapi kita yang bisa mengendalikan lawan dunia. Jadi bila kita kawa menggunakan dunia kita untuk segan kita menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk keperluan kita dalam hidup menjalani jalan perintah Allah, maka dunia itu sebenarnya sudah kita tinggalkan, walaupun ada di awak kita atau di rumah kita. Tapi kalau dunia itu belum kita gunakan atau kadada kita hendak meniatakan untuk ibadah kita, nah berarti kita dikuasai oleh dunia. Dan biasanya bila kayak itu terus keadaannya, maka bukan kita yang meninggalkan dunia, tapi kita karena yang ditinggalkan oleh dunia. Maka barang siapa ditinggalkan oleh dunia, hatinya sedih. Tapi kalau kita yang meninggalkan dunia, kada sedih. Jadi maksud kita meninggalkan dunia itu, kita kawa menguasai dunia. Maksudnya kita kada ada rasa memiliki lawan dunia itu. Jadi kalau ada perasaan rasa memiliki, siap-siap ditinggalkan oleh dunia. Lalu hatinya kena sedih. Tapi kalau kita kada rasa memiliki, berarti walaupun kita belum mati, kita sudah meninggalkan dunia. Jadi ini urusan hati, urusan hati lawan dunia. Lalu untung orang yang sudah hatinya kada merasa memiliki lawan dunia itu. Bahkan ia hendak menggunakan sagan ibadahnya terhadap dunia. Kadang-kadang bersifat pamalar lawan dunia. Nani untung ya kita. Satu dulu. Lalu yang kedua, orang yang untung adalah membangun kuburnya. Kuburnya yang dibangun. Nah lain yang membangun atap di atas kubur itu lain lah. Maksud membangun kubur ini membangun akan kesejahteraan kuburnya. Keadaannya sejahtera karena dikubur. Nah itu yang dibangun. Kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan di dalam kubur itu dibangun sebelum memasukinya. Nah, jadi sebelum kita masuk kubur, kita memikirkan kayak apa supaya dikubur itu nang kaya surga. Pembangunannya tuh nang kaya surga, keadaannya halnya. Nah, maka mun orang itu gawiannya nang kaya itu untung di kita. Kayak kita misalnya hendak tulak ke mana misalnya, disiapakan ya dahulu tempat kita seger di sana, rumahnya, fasilitasnya, sebab pacang berdiam di situ bang. Jadi mun kita kada menyiapkan dahulu, karena kita yang rugi. Jadi orang yang sudah menyiapkan tempat untuk dikuburnya, keadaannya kena supaya nang kaya surga, nah ini yang untung. Sebab secara zahir dululah
Ini lain alam barzah secara zahir aja dulu. Seandainya kadada alam barzah juga tuh, di dalam kubur kan dipatak orang ya kalau. Entah kapit, kadab, kakawanan cacing, dan ular tanah kakawanan, lipas. Itu secara zahir tuh. Belum lagi yang di alam barzah itu. Alam barzah itu alam antara dunia lawan akhirat. Alam barzah naranya. Dunia kada, akhirat kada. Barzah. Nah, maka di situ antara dua, bisa jurang dari api neraka, keadaannya tuh bisa kebun dari kebun-kebun surga. Jadi tergantung kita yang memikirkan anak yang jurang kah, anak kebun kah aja kita seorang memikirkan. Maka mun kita tuh berpikir nang itu untung tuh jagarnya. Dan yang ketiga, untung ganal orang yang mengusahakan untuk mendatangkan atau mendapatkan ridha Allah sebelum ia menemuinya. Kita hendak bertamu lawan Allah, yang kita pikirkan ini kira-kira Allah tuh ridha kah lawan kita mun bertamu atau kira-kira murka kah? Nah, untung ganal orang yang sudah berpikir kayak apa caranya supaya Allah tuh kena bertamu lawan aku atau aku bertamu lawan Sidin dalam keadaan ridho. Maka kita tuh yang memikirkan, kalau sudah kita menilai saat ini, seandainya aku meninggal saat ini kira-kira kayak apakah keadaanku. Jadi kalau kita menilai diri kita masing-masing, awang menilai orang kada kawa kita, sebab orang bagi palir orang juga, masa orang bagi palir seorang juga. Artinya masing-masing tuh. Nah, kita lihati 4 keadaan di diri kita dulu lah. Yang secara yang wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kita melihatinya ukuran standarisasinya aja kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budun. Jadi sesuatu yang mengarah kepada liya'budun, nah itu standarnya. Sekarang aku umur misalnya berapa sudah. Maka arahnya ke liya'budun kan ada kan? Maka liya'budun itu jadi ulama pertama menuntut ilmu, berdoain. Kewajiban-kewajiban dilaksanakan, itu yang kedua. Yang ketiga yang sunnah-sunnah sambil diistiqomahkan. Lawan ada bawirid yang datang dari Nabi wiritannya. Nah, amun 4 perkara itu ada di diri kita, berarti sudah mulai mengarah kepada liya'budun, sesuai dengan kenapa kita diciptakan di muka bumi ini. Sedangkan yang lain-lainnya itu menunjang aja. Nah, kayak kita berusaha mencari duit, nah itu menunjang supaya liya'budun itu sukses, bagus, lancar. Nah, itu menunjang aja nih tuh. Jangan sampai yang berusaha ini jadi tujuan utama. Nah, tasalahan nih tuh. Nah, untung benar aja Sidin mun kita berpikir kayak apa supaya Allah tuh ridha lawan aku ketika aku menemuinya. Meninggalkan dunia maksudnya ialah, ini keterangannya, membelanjakan harta bendanya untuk berbagai macam kebaikan sebelum dia wafat atau sebelum hartanya habis. Itu maksud meninggalkan dunia berdahulu. Jadi harta itu, duit kita itu digunakan untuk berbagai macam kebaikan sebelum orang tadi wafat atau sebelum hartanya habis. Artinya orangnya ada aja cuma hartanya habis. Sedangkan membangun kubur adalah dengan cara melakukan kebaikan yang dapat dinikmati balasannya kelak di dalam kubur. Nah, itu maksudnya di alam kubur nih. Maksud membangun kubur tuh menggawi kebaikan yang pahalanya balasannya kaina kawainya nikmati di dalam kubur. Jadi kita sakurang-kurangnya, apalagi umur sudah tua misalnya, pina gagaringan terus ninto sakurang-kurangnya sholawat yang dibanyaki. Arti sakurang-kurangnya ninto amalan yang jangan sampai kada diamalkan tuh, sholawat kepada Rasulullah. Nah, sakurang-kurang bilangan bang yang standar kita nih, standar yang bunyi aur je harus ya kalau
Pina sibuk kita harus misalnya. Nah itu 100 kali. 100 kali itu yang bujur-bujur bakarinah baudo menghadap kiblat. Bakarinah bujur-bujur jadi kita tuh 100 kali. Jangan yang sambil berjalan. Mun sambil berjalan tuh di luar dari 100. Yang lain pada 100 ya kita. Amun yang sambil berjalan, lu perasa kita 100 padahal ada 100. Nah itu jadi jangan sampai kita beribadah tuh parasa. Parasa aku sudah 10 kali keliling ya, padahal 10 kali mailan. Nah, bamalan 100 kali itu untuk sadarnya lah. Sekurang-kurangnya salawat. Salawat cari yang handap. Sebab bilainya panjang, ngalih kita tuh istiqomah. Cari yang handap dulu. Amun kawa istiqomah kada apa-apa panjang. Cuma biasanya jarang kawa panjang, kawa istiqomah tuh. Jadi amalan itu yang dicari kayak apa supaya istiqomah. Nah, dalam rangka membangun keselamatan kita di kubur. Nah, salawat tadi dulu masalahnya hendak yang lain lah. Kalau kubina kita tuh kada diterima oleh Tuhan. Kalau kok sebab bila inya kada ikhlas ditolak Tuhan. Nah, sedangkan salawat ini sebagian ulama ada memadahkan mutlak diterima Allah. Nah, maka kita lebih baik yang jelas-jelas mutlak diterima Allah aja yang digawe. Ada yang lain diutamakan, yang lain itu digawi juga, cuma diutamakan salawat yang jelas-jelas saja toh diterima. Salawat ini walau kana riyaan, walaupun orangnya menggawinya dalam keadaan riya, tetap diterima. Nah, tapi mun kada riya bagus lagi, harap lagi. Cuma seandainya riya tuh itu diterima. Bermaksud dari membangun kuburnya, jadi kita artinya mengamalkan amalan yang kira-kira ini kau menikmati balasannya di kubur. Sedangkan mendatangkan keridaan Allah adalah yaitu menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun kita tuh taat lawan Allah, menggawi perintah sidin, menjauhi larangan sidin, maka batamuan kena lawan sidin. Rasa kada gair ya kita, malah rindu. Amun kita banyak kesalahan, sini aja nak dosa sangali-ngali. Kita bisa sepeda motor, surat menyurat kada lengkap, SIM kada berisi, spionnya pecah, keduanya patah, kada berspion, bannya hilang sebelah. Bersepeda motor maka ada razia. Yalah saya takutan sudah kita. Nah, bersimpang-simpang tuh kamera bersimpang tuh ke buah pohon jambu, ke buah pohon pisang. Nah, alih kita nak bertamu, nak menang mikul situ ngalih. Kenapa itu di dunia aja tuh? Nah, amun kada coba kita syaratnya lengkap. SIM ada, STNK ada, kaca spion 4 dipasang, muka belakang 2, ban lengkap, ban siripnya ada juga lengkap. Lengkap tuh Bang, segala-galanya. Nah, lalu malah kita mencari mana polisinya aja kita. Malah kita yang mencari mana polisinya aja. Aku anak merajah dong sesekali aja. Misal, artinya saking waninya toh. Nah, nyata-nyata jalan situ ada aja, itu memilih jalan yang razia. Nah, kenapa? Hendak merasai di razia ya. Nah, tapi nyawani kenapa? Nah, suratnya lengkap. Sama kita mati itu nah itu juga tuh bilanya kita lengkap aja, kada gair. Yang gair ini yang kada lengkap. Pian misalnya berjalan tengah Malang, kada lengkap sasangguan. Pina bunyi yang menggetar sedikit, bunyi apakah? Buka tak? Nah, coba pun pian lengkap sasangguan. Mana tadi hantunya aja, aku nampilingnya aja. Nah, hantu hendak tampilingnya, karenanya lengkap membawa pedang naga puspa. Nah, jadi yang ianya sanggup kita kena bertemu Allah di dunia ini nah. Menjunjung perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu modal utama tuh. Modal utama itu. Nah, karena perintah Allah tak bagi berapa? Tak bagi perintah Allah nih ada yang hukumnya wajib. Wajib sempurna tuh bilanya wajib. Ada yang hukumnya sunnah. Nah, itu tasarah kita aja. Ada yang hukumnya mubah, tasarah kita juga. Sedangkan larangan Allah Bang ada 2, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, di mana kita tahu ini yang disuruh, mana yang dilarang? Ya belajar fikih.
Kalau kita wajib menghindari larangan, wajib menggawi kesuruhan, maka wajib juga menuntut ilmunya. Nah, di situ tuh. Nah, nomor 2 pulang nasihat Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Man kathura sab'uhu kathura lahmuhu. Wa man kathura lahmuhu kathurat syahwatuhu. Wa man kathurat syahwatuhu kathurat dhunubuhu. Wa man kathurat dhunubuhu qasa qalbuhu. Wa man khasa qalbuhu gharikha fi afatid dunya wa zinatiha. Nah, ini hasil dari pengamatan Sidin. Nah, lalu Sidin kaum menyimpulkan, ujar Sidin, nya bedalah pengamatan wali lawan pengamatan kita yang pinawangal ini belain hasilnya. Orang mengamati sesuatu dengan nur, memandang sesuatu dengan nur, dengan nurnya Allah. Jadi hasilnya tuh jadi ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita melihat sesuatu dengan nafsu, lalu kita timbul hati bisa sedih, bisa sakit, macam-macam. Melihat sesuatu dengan nafsu hendak. Nah, itu kita. Kalau orang-orang wali bila mengamati sesuatu memuji lawan Tuhan lalu jadi ilmu. Nah, belain caranya. Lalu diantara hasil pengamatan Imam Yahya ujar Sidin, kawa aku menyimpulkan di sini kayaknya. Nah, siapa banyak makan macam-macam main pai bisukan nih lontong 2 biji, untuk 5 biji, bingka sengaja lengkapnya macam-macam disuap. Nah, kada jago kada makan nasi kada aja bisukan aja. Bujur ay lapat 2 tangkop. Lontong segala macam. Alahan pada nasi. Nah, maka biasanya mun banyak makan Jasidin, banyak jua dagingnya. Nah, kira-kira masuk akal ada nih. Bila ada orang banyak makan tapi kurus, itu cacingan. Artinya memberi makan cacing. Nah, ini makin balamak kita. Nah, bila banyak makannya, banyak juga dagingnya, maksudnya awaknya itu banyak daging. Dapat bahasa kitanya nih. Apa jurang obesitas? Nah, obesitas. Siapa banyak dagingnya, maka besarlah syahwatnya. Nah, besar. Maka syahwat macam-macam tuh, syahwat parut, syahwat tunjuk mengaji, syahwat hati, lengkap aja itu. Seluruh syahwat tuh di situ. Hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak itu. Ya juga tuh juga. Nah. Dan siapa besar syahwatnya, syahwat ini keinginan nafsu yang kada baik, syahwat, maka banyak dosanya. Nah, banyak juga dosanya. Mengganal syahwatnya banyak juga dosanya. Siapa banyak dosanya, maka karaslah hatinya. Nah, nimun yang kadang tapi mau bertaubat ya kita. Bawirit kada tapi mau jaga saya sudah sebab orang makan tuh banyak gawiannya anak guring. Ya. Karena bangun 2 ikong. Karena guring pulang, 2 ikong pulang bangun. Siapa karas hatinya? Nah, ini hati karas hati itu kada tapi mau menerima yang bujur. Rasa bujur seorang ya. Nah, karas hati naranya itu. Melihat sesuatu itu kada terenyuh aja kita. Bahkan melihat dirinya pun rasa biasa aja dalam keadaan yang kayak itu tuh yang kada bagus aja kita tuh karas hati naranya. Nah, barang siapa hatinya karas, maka hanyutlah. Arti hanyut itu tenggelamlah ia di dalam kerusakan dunia dan perhiasannya. Nah, ini. Tenggelam dalam kerusakan dunia dan perhiasannya. Maka rusaknya dunia seseorang berawal dari suka katuju, hobi, parut itu kanyang. Itu asal-muasalnya. Kayak tujuh sebaliknya tuh. Awal-awal keuntungan orang di akhirat, katuju parutnya lapar. Nah, itu anunya. Di mana aja hubungannya antara kanyang lawan dunia?
Di mana hubungannya? Ini Bang tadi mata rantainya tadi tuh. Nah, mata rantainya barang siapa kanyang, ketujuh kanyang, nih banyak kanyangnya, kita pada laparnya, banyak juga dagingnya, banyak juga syahwatnya, banyak syahwatnya, banyak juga karena dosa-dosanya, banyak dosa-dosanya, lalu karaslah hatinya, sudah karas hatinya, lalu raminya lawan dunia. Nah itu, maksud rami lawan dunia ini kada tapi mau menuntut ilmu tuh, yang wajibin bisa tabang kalai, rami lawan dunia. Nah ini sudah pengamatan yang sudah diteliti secara seksama dalam waktu yang selama-lamanya. Sudah nangkai itu keadaannya. Sudah sunatullah nangkai itu. Bilainya ketujukannya parut. Sedangkan kita ini levelnya lain level orang yang dekat dengan Allah. Lain orang dekat dengan Allah lah. Ada yang ketujuh makan itu kan jangan ditirat. Orang itu lain kisahnya. Nah yang kita ini orang yang jauh lawan Allah disuruh berparak. Tapi malah ketujuh kanyang. Biasanya cenderung berjauh. Nasihat Imam Syibli radhiyallahu anhu pulang. Imam Syibli nih. Nomor 1 Jasidin, idza aradta an tastanisa billah fastauhish min nafsika. Law dhuqtum halawatal wuslati la'arabtum mararatal qati'ati. Nah, ini keadaan sidin kayak itu. Sidin kisahkan ya. Maka keadaan orang-orang wali itu kalau dikisahkan jadi ilmu bagi kita, jadi pelajaran. Itu Sidin, jika hatimu merasa jinak kepada Allah Ta'ala. Arti jinak itu beda lawan anulah. Jinak ini lebih dari dekat. Sebab dekat belum tentu jinak. Nah, kayak pian nih duduk batatai kan dekat. Belum tentu rasa nyaman kedekatan itu. Nah, jinak ini rasa nyaman. Bahasa kitanya beungah. Kayak anak tuh lawan abah dekat sekaligus katujuh baungah. Nah itu jinak tuh dekat dan baungah. Nah kalau kita lawan orang waktu antri napakah? Antri sembako kah? Misalnya antri apalagi tuh yang gas kan dekat juga tuh, tapi hati nyaman dah. Nah, dekat belum tentu jinak. Sebab kita hendak lakas tuntung antri malawasnya aja semenjak hadangin aja ya kalau padahal parak benar. Berdekatan aja sesama nih, tapi belum tentu jinak hati. Tapi kalau anak takana dekat dengan abahnya atau dengan mamanya dengan perasaan baungah, nah itu jinak tuh. Nah ada orang yang lawan Allah, keadaan hatinya sudah jinak nih tuh, rasa sudah dekat dan ungah lawan Tuhan. Nah maka Jasidin bila nyawa tuh hendak beisi perasaan nang kayak itu, hendak beisi perasaan nang kayak itu. Ini perasaan orang-orang wali lah. Orang-orang wali itu kalau pang ada takut tuh perjalanan yang dilalui. Harap itu pun perjalanan yang dilalui. Itu makam sebenarnya. Orang-orang wali kada pernah duduk di makamnya, terus berjalan. Nah, lalu keadaan di antara keadaan hal ihwal wali di antaranya tuh jinak lawan Tuhan. Nah, mun nyawa Jasidin hendak merasa jinak kepada Allah. Dan tidak lari darinya. Artinya merasa nyaman lawan Allah nih. Maka langkah pertama dulu mau kada mau kamu harus memutuskan kecintaan kepada dirimu sendiri. Nah, kada cukup kita hanya meninggalkan yang lain. Misalnya meninggalkan dunia, meninggalkan makhluk, meninggalkan bahkan diri nyawa aja nyawa tinggalkan. Mun hendak bujur-bujur merasa jinak lawan Allah. Maka kita disuruh liar dari selain Allah. Arti liar tuh kita ini liar nih maksudnya lain zahir lah hati. Nah maka para ulama menafsirkan lah arti hati liar dengan makhluk, tapi jinaknya dengan Allah. Nah maksudnya ini urusan tauhid ini. Jadi keamun kita tak biasa masih menganggap yang selain Allah itu ada, termasuk wujud dirimu, berarti engkau masih jinak dengan makhluk naranya. Nah, jadi kita disuruh menghendak jinak dengan Allah. Maksud jinak ini anggaplah rami lawan Tuhan tak. Maka jangan sekali-kali kita menganggap sebuah anggapan yang salah disebut waham bahwa yang selain Allah itu ada. Kita misalnya masih menganggap bini ini ada, maka mau kada mau kita menganggap mau kada mau menghasilkan kita rami lawan bini.
Melihat anak, pada saat kita anak tuh masih ada, maka rame lawan anak. Melihat kawan, pada saat kita kawan itu ada, maka bisa hati itu rame lawan kawan. Jadi selama kita masih menganggap bahwa makhluk itu ada, kecenderungan untuk rame dengan makhluk itu tetap ada. Nah, jadi mun hendak liar hatinya dari makhluk, hati liar itu kita bukah dari makhluk, bukan berarti melihat lalu bukah batis, adalah hati ini bukah. Maka cara bukah itu kada melainkan kita mengisbat bahwa makhluk itu la maujuda, kada ada kita. Lalu kayak apa hati supaya hanya rame lawan Tuhan? Nah, karena kita menganggap yang ada itu hanya Allah. Nah, ini hasil daripada pemahaman dan kesadaran dulu akan tauhid, yaitu kalimat tauhid yang la maujuda illallah. Kadada yang sebenar-benar ada melainkan hanya Allah. Jadi kalau tauhidnya belum bujur, belum sampai kepada kalimat la maujuda illallah, kada kawainya jinak lawan Allah, pasti hatinya jinak lawan makhluk. Nah, bukti jinak lawan makhluk, rami lawan makhluknya menganggap makhluk bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Nah, itu maksudnya. Jadi sidin menyawa tuh hendak merasakan bujur-bujur jinak lawan Allah. Nah, maka hapuslah dalam pandangan hatimu yang selain Allah. Itu maksud liar aja kita. Bahkan dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Ketika kita melihat diri kita atau ingat lawan diri kita, nah, apakah anggapan di hati bahwa kita ini ada atau kada? Nah, kalau kita waktu ingat lawan diri pada saat kita ada, nah kada kawa kita berlari dari diri narannya. Nah, maka kayak apa caranya ninto? Urusan tauhid. Tauhid memadahakan segala yang ada menjadi dalil adanya Allah. Nah, maka bila melihat, apakah yang dilihat yang selain Allah nih? Memang lain Allah, tapi dalil adanya Allah. Nah, jadi kita melihat nintuh dalil, ini dalil. Nah, tupang dalil, seluruhnya dalil, tetapi tufidu ilal madlul. Nah, karena bila sudah lihai, kada lagi kita lihati dalil, tak lihati madlul yang ditunjuki ya kita. Misal nang kayak anak panah tuh, nah kita berjalan hendak kemana berjalan, ada anak panah ada tulisan warung kopi 500 meter aja. Ada orang yang bicara gitu loh, warung teh atau janda muda 500 meter ya misalnya. Kan ada tulisannya gini ya kalau janda muda 500 meter, artinya ada jauh tuh mendatangi. Ada tandanya anak panah gitu. Soal yang melihat gitu, so hello di jalan. Nah, yang warung kopi 500 meter aja. Nah, itu dalil darahnya itu. Tapi yang ditunjukinya itu apa? Nah, warung kopi. Maka kita tadi walaupun mata ini melihat anak panah yang kita lihat, tapi hati kita langsung ke warung kopi. Nah, itu maksudnya. Walaupun makhluk yang dilihat, tapi Allah yang diganang. Nah, karena bila sudah lihai, hati ini seperti berucap, hati lah seperti berucap. Mau diucapkan oleh muntung lah, jadi salah. Ini hati yang berucap Allah. Ambil dalil. Nah, tapi hati yang berucap Allah. Nah, amun dikaluarakan, iya jurang zindik narannya. Hati zindik nih tuh, iya salah teh, ada bujur. Tapi kalau di hati, nah memang kayak itu. Sebabnya masalahnya urusan perasaan masing-masing. Kada sama kita dan kada kawa kita mau ukur rasa orang. Nah, kayak itu biasanya dulu tuh. Nah, cuma seandainya diucapkan, oh dalil. Tapi kita melihat lawan madlul. Seperti yang 500 meter kopi aja. Kita kada mungkin mencangangi panah, harus pasti tercangangi warung kopinya. Karena anak panah itu menunjuk, cuma tugasnya menunjuki. Sama seperti makhluk, tugasnya menunjuki adanya Allah. Nah, tugas sebagai petugas saja menunjuki adanya Allah. Nah, itu yang dimaksud Jasidin. Maka kamu harus memutuskan kecintaan kepada dirimu sendiri. Kalau lawan diri kita aja kita kada cinta, maksudnya kada merasa ada, maksudnya tulis di bawah itu, kada merasa ada. Nah, kada merasa ada.
Kalau kita lawan diri aja sudah kada merasa ada, apalagi lawan makhluk yang lain. Itu maksudnya. Nah, kalau kita dengan makhluk yang lain merasa ada, makhluk yang lain, apalagi lawan nyawa, jelas saja kita merasa mencongkong. Lawan orang aja merasa ada. Berarti apalagi ke diri kita rasa congkong-congkong tuh, Bang. Dan seandainya kamu telah merasakan nikmatnya akan dekat kepada Allah, kita tuh sudah terlanjur cinta lawan Tuhan dan terlanjur merasakan nyamannya kedekatan kepada Allah, maka akan merasakan betapa pahitnya jika kamu jauh dari Allah. Nah, ini urusan cinta juga nih, perasaan masalah rasa juga. Ada kawan juga mau ungkai-ungkai kisahnya. Misal pian terlanjur cinta lawan seseorang perempuan, terlanjur cinta, maka ngalihai itu hendak kada melihat kada kawa, hendak berjauh kada kuasa, hendak kada melihat tuh kada kawa, maksudnya terlanjur cinta tuh hendak berjauh kada kuasa. Kenapa? Terlanjur cinta. Palihat si galuh ninto terus, padahal nyata-nyata yang dilihat ini panji buruk, tetapi talihati si galuh tadi. Nah, terlanjur cinta tuh. Jadi orang yang terlanjur cinta dengan Allah, hendak kada melihat kada kawa, hendak berjauh kada kuasa. Nah, ninto. Maka seandainya orang yang terlanjur cinta tuh kawa dijauhakan, nah kada sanggupnya merasakan pahitnya perpisahan. Nah, ini. Seandainya nih orang yang sudah jatuh cinta, ada yang kawa memisah, dia kada sanggup merasakan pahitnya perpisahan. Dasar bujur, pian terlanjur cinta lawan seorang perempuan nih, cinta benar, kada sanggup kita berpisah. Ya kalau dasar wani mencari tali itu bergantung di bawah pohon lombok. Amun aku berpisah lawan ninto jinya, baik aku mati sudah. Rencana kita mendengar kayak itu. Itu kalimat tuh bujur. Mun besar dinisbahkan kepada Allah, dasar bujur. Nah, itu orang cinta nang kayak itu. Jadi mun dasar bujur cinta lawan Allah, kita kada sanggup menanggung pahitnya perpisahan lawan Allah taala. Nah, sama nang kayak tuh nah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu luar biasa lambang cinta abadi antara seorang pencinta dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai-sampai kecintaan Sidin itu luar biasa, sampai-sampai Nabi puji. Ya, cinta itu ya iman tuh ya cinta. Maka dipuji Nabi imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini paling barat melebihi imannya seluruh alam semesta ini, seluruh makhluk. Mun ditimbang tatap barat imannya Abu Bakar Siddiq. Nabi memuji nang kayak itu. Kenapa? Praktiknya dasar bujur. Sidin ini bila sejam aja limpat kada sanggup mendatangi lawan Nabi. Limpat dari sejam kada sanggup kada melihat Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kecintaan Sidin lawan Nabi itu limpat dari sejam lalu bercongol. Sidin itu mendatangi Nabi itu. Kada kawa Sidin lebih dari sejam itu kada melihat Rasulullah. Itu sifat Sidin. Maka bila sudah bertamu, Sidin itu cenderung menuruti gaya Nabi. Bila Nabi badiam aja Sidin. Nabi takurehing aja Sidin. Nabi tertawa juga. Perkara apa yang Nabi tertawakan Sidin kada peduli, yang penting Nabi tertawa. Hantu Sidin Abu Bakar tuh. Kan Nabi paling berdiri, berdua berdiri. Itu kelakuan Sidin Abu Bakar. Kada bapandir kada Sidin cuma lihat contoh Nabi. Melihat kelakuan Nabi umpat menuruti. Nah, orang cinta tuh kayak itu. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi menuruti lawan yang dicintainya. Bahkan pernah terjadi lah, ini luar biasa, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini luar biasa Sidin. Haus benar waktu itu di perjalanan. Di perjalanan haus benar. Lah, kada ada banyu. Kalau kada salah apakah perjalanan hijrah atau perjalanan sebuah peperangan tuh lah, kada ada banyu. Banyu kada ada, cari. Ada sedikit. Nah, Sidin julung ke Nabi. Nabi napian minum banyu wahai Rasulullah, ini banyu sedikit nah. Kenapa? Ya Nabi pian kada pian kaya yang meminum, ada pian aja Rasulullah. Pian yang minum, ulun yang hilang hausnya. Luar biasa kata-kata dia kalau pian dia meminum, ulun yang hilang hausnya.
Nah, itu kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kayak kita juga lawan kakasih hati ya, kalau lawan pacar lawan anu nih, kakasih hati nih, lawan yang ibarat yang dicintai nih. Nah, calon bini misal, maka kita cinta benar garing, topat juga kita garing tuh, mikirkan. Nah, jadi jar kita kayak ini nah, minum obat lah. Nah, Ika minum obatnya, aku yang sembuhnya aja. Ada cocok kita ya kalau. Nah, Imam Syibli memadahkan Jersidin, barang siapa sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, makanya ada sanggup merasakan betapa pahitnya jika jauh dari Allah. Nah, jadi ujar memang menurut ahlullah, menurut orang-orang yang ahli, orang-orang dekat dengan Allah, jauh dari Allah itu merupakan siksa yang berat. Siksa yang berat. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini doa orang yang rami lawan Tuhan. Maka kepikirannya di dalam utak orang-orang yang rami lawan Tuhan ini kayak apa supaya jangan sampai raminya ini terhenti. Nah, maka lalu berdoa. Apa doanya? Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Ya Allah, anugerahilah kepadaku kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia. Nah, dan anugerahkan kepadaku hati ini selalu rindu bertemu dengan engkau. Nah, itu doa orang-orang yang paham kayak itu. Amun kita kan lain doa, bisa ada pernah doa sama kayak ini. Ya kalau pernah mau capakannya aja paham kada juga. Jadi minta lawan Tuhan lezatnya pertemuan. Bahkan Nabi ini memadahkan bukan sidin kada dapat, Nabi sudah dapat lezatnya pertemuan, tapi minta jangan sampai lezatnya pertemuan ini hilang. Itu maksudnya. Jangan sampai hilang dan jangan sampai kerinduan di hati itu hilang. Itu maksudnya. Lalu sidin mahuluakan kepada umatnya, pintar ini nah lezatnya sebuah pertemuan. Dan jangan sampai hilangnya sebuah kerinduan untuk bertemu. Jadi ada orang yang memang kenapa aku ini aja beribadah aja padahal menuju Allah juga nih ikhlas, tapi kadada diberi anugerah oleh Allah wasil itu rasa nyaman. Kenapa? Memang cintanya kada kuat. Itu jawabannya, cintanya kada kuat. Cinta kada kuat kada mau bertemuan. Kada sangali-ngalih lah pian hendak menyubarang misalnya kan, hendak menyubarang, hendak mendatangi ayang nih menyubarang. Jembatannya pagat karena banjir bandang. Karena cinta kita kurang kuat, kita kadang memikirkan kayak hendak bakunyong, kan memikirkan kita. Kain aja hadang orang membangun jembatan tuh hanya menyebarangnya. Sekalinya lawas orang membangun jembatan kada tersusu barang, iya kada bertamu-tamu tuh. Kenapa? Kecintaan kada kuat. Coba orang cinta kuat melihat jembatan putus, gampang aja kita. Bakunyong aku punya jelas bakunyong yang penting sampai nyebarang. Kenapa? Ayang di Subarang. Amun dasar cinta kuat dasar bakunyong. Kadang aku kada bisa belajar aku bakunyong. Madang yang pembangunan jembatan kalau lawasan. Nah, itu. Nah, kayak itulah orang yang menjalani jalan menuju Allah. Kadang banyak halangannya. Halangan tuh bisa kada teratasi kalau cinta kita lawan Allah kada kuat. Nah, maka ada hikayat di sini. Imam Syibli datang kepada Ibnu Mujahid. Ini sama-sama wali Allah bertemuan. Jadi Imam Syibli bertemu dengan Ibnu Mujahid. Lalu tiba-tiba Ibnu Mujahid memeluk dan mencium kening antara dua mata Imam Syibli. Dipeluk sidin, dicium sidin keningnya. Kemudian ditanyakan mengapa. Lalu orang yang melihat ini, menyaksikan ini nah, Imbah sudah menyaksikan itu kan Imam Syibli sudah boleh. Lalu kesudahannya orang yang melihat peristiwa itu takajud melihat kenapa pian, makanya ulama besar juga kenapa mencium Imam Syibli ini nih di keningnya bahkan memeluk. Lalu Ibnu Mujahid beliau itu menjawab, "Jasidin kayak ini, ketika tidur aku bermimpi melihat Rasulullah." Nah, orang bahari nyaman bener mimpi Nabi ya kalau. Nah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Nabi yang berdiri menghampiri
dan mencium kening antara kedua mata si Sibli jasidin. Aku tuh kada sembarang gawe, Bang. Aku menggawin mutabah lawan Nabi. Di mimpi aku melihat Nabi mencium keningnya Imam Sibli. Kebetulan Imam Siblinya datang ke sini, kadang kali lagi aku mencari jasidin. Langsung aku cium juga. Nah, itu alasannya. Dan di mimpi itu bukan hanya aku melihat, tapi aku sampai bertakun lawan Nabi. Aku bertanya kepada Rasulullah, mengapa melakukan itu pada Sibli? Nah, kenapa pian menggawi mencium itu lawan Imam Sibli? Kenapa? Maka beliau Nabi ini menjawab, ya Nabi, aku lakukan itu karena setiap selesai salat fardu, Imam Sibli ini membaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, terpanjang Bang sedikit ya kalau bacaannya. Tapi mun pian biasanya bermaulidan itu durar bisa hafal tak? Karena kan ini ada bacaannya di awal-awal lah. Yang hafal, ada hafal juga handap aja Bang ini. Sekali aja membacain itu aja Nabi. Imba itu disambungnya, kemudian inya membaca salawat. Bunyi salawatnya kayak ini, sallallahu alaika Muhammad. Luar biasa sidin. Kenapa sidin berbuat alaika? Karena Imam Sibli ini sekali sidin membaca nangka itu dan bersalawat, sidin yaqdhah dengan Rasulullah. Arti yaqdhah itu bukan dalam mimpi. Makanya sidin berucap sallallahu alaika ya Muhammad. Allah membasalawat kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi kami Muhammad. Nah, itu Imam Sibli nangka itu. Jadi Imam Siblin ini berisi karamat yang ganal, hari-hari ditemui Rasulullah. Nah, cuma peristiwa sidin yang ditemui Rasulullah itu dimimpiakan kepada Ibnu Mujahid. Jadi Ibnu Mujahid ini diungkai oleh Allah tentang karamat Imam Sibli. Ditemui sekalinya ninto Imam Sibli ini amalannya ninto. Nah, lalu pian misalnya menuruti misal nih, lalu dengan harapan supaya ditemui Nabi, misal kayak itu tuh, dede harapan. Kenapa? Mungkin aja Bang. Cuma, nah itu Bang tadi, keadaan kita kada kaya keadaan Imam Sibli, walaupun amalannya sama. Nah keadaan kita ini, kita kadang masih bisa menggawi yang haram. Kita masih keadaan hati ini masih ada menyimpan dendam. Kadang hati kita bila beribadah ujub, ada harapan. Keadaan kita belum kaya sidin. Tapi mengamalkan ini Bang, bagus saja. Jadi baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca salawat sallallahu alaika ya Rasulullah. Soalnya ada bunyi mengantuk tengah malam nih. Baca salawat. Nah, baca salawat. Apa salawatnya? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, tasarahai anak itu ka salawat boleh aja. Asal salawat aja. Menurutin kayak ini Pang ya. Ini hak batin orang sudah. Ini kalau bin orang menggugat. Ya kalau kan sudah terdaftar dia orang. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat yang umum mungkin kita. Ini kata-kata orang dekat lawan apa pengurang sudah aja kita. Tak ada kan menuruti musidin ya turuti aja bagus saja ada bapaknya. Cuma kena jangan mengharap nang kayak itu. Kada cucuk. Jadi kita tuh mengharap benar lah supaya ditamui Nabi ini. Itu bagian dari kesombongan hati. Hati-hatilah. Nah, makanya jadi guru bahari orang nih hendak bertamu lawan Nabi itu tak kada mau bertamu lawan Nabinya. Nah, kita tuh harus sadar diri siapa kita bertamu lawan orang hebat ya. Cakahnya panguha. Nah, kayak itu tuh kesadaran diri tuh harus ada nang kayak itu. Ada aku tamu Nabi aja, mah nyawa siapa? Nah. Jadi kita harus tahu diri. Memang kita satu sisi rindu lawan Nabi, satu sisi rasa kada pantas. Nah, rasa kada pantas itu harus ada di hati. Ini yang disebut tawadhu namanya, rasa kada pantas. Jangan model kayak rasa pantas bertemu Nabi. Rasa pantas itu kada cocok.
Rasa pantas tuh termasuk bagian dari sombong. Nah, kan banyak orang ada mengerti tuh. Rasa pantas mengharap benar, padahal keadaan seorang kayak apa? Jadi orang-orang bahari ini, itulah orang-orang wali ini, memang di satu sisi rindu dengan Rasulullah, satu sisi sopan. Kenapa sopan? Ya keadaan seorang tuh rasa takutan nukusin bamamai. Nah, rasa kada pantas. Jadi rindu tapi sopan. Nah, itu lain rindu dan benci, lain rindu tapi benci itu wisi aja enggak. Sehari ke Jepang lawan wisi tapi dia tuh mendatangi ya kalau itu rindu benci. Nah, jadi bagus saya. Cumalah makna dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum sampai habis, sampai wa huwa rabbul arsyil azim, itu disariakan sudah oleh Habib Umar Al-Attas. Sidin ambil sarinya. Dia sidin baca 7 kali. Sarinya ya kalimat ini, arti sari itu inti sarinya. Ini kan panjang nih. Mana kalimat inti sarinya? Nah, ulun bongkar rahasianya. Nah, budak kayak berjual tukang obat jual berjualannya lah. Kubongkar rahasianya aja. Nah, rahasianya inti sarinya di kalimat sini nah, yang dibaca 7 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, itu intisari dari ayat ini. Yang hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu sudah dapat intisarinya dari kalimat laqad ja'akum rasulun minkum. Nah, jadi barang siapa membaca yang rotibul atas ini tadi sudah kawan dianggap membaca mengamalkan laqad ja'akum ini sudah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم